Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan anak-anak yang tercinta. Marilah pada sore hari ini kita mengadakan persekutuan doa keluarga bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa, marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya berkonsentrasi di dalam kita bersekutu pada sore hari ini. Waktu hening mulai. Cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan anak-anakku yang tercinta, mari kita memulai persekutuan doa pada sore hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait 1, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu di dalam keluarga kami. Kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu. Kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain. Menjadi keluarga yang semakin erat dan semakin yakin, semakin tebal iman kepada Engkau ya Allah. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk kami, Engkau kuasai hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sabdakan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, serta anak-anak yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam persekutuan doa keluarga ini dengan suatu judul renungan, melayani dengan tulus. Sebelumnya marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi, Lukas 8 ayat 1 sampai 3 yang demikian firman-Nya. LAI memberikan judul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit
yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 1-3. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih serta anak-anak yang berbahagia. Sesuai dengan judul kita pada sore hari ini adalah melayani dengan tulus. Di dalam bacaan kita, Lukas 8 tadi, kita melihat adanya perempuan-perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus. Suatu pertanyaan, apakah perempuan boleh turut dalam pelayanan bagi Tuhan Allah? Tentu saja boleh. Tuhan Allah yang maha murah dan maha kasih tidak pernah membeda-bedakan umat kepunyaannya. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Dalam menganugerahkan talenta dan kepandaian, Tuhan Allah tak pernah memilih-milih. Hal ini ditunjukkan bahwa Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja menjadi mitranya untuk mengerjakan karya-karya yang luhur, selama yang dijadikan mitra memiliki hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan Allah. Saat Tuhan Yesus melakukan karyanya di dunia ini, ada para perempuan yang turut ambil bagian dalam perjalanan pelayanannya. Seperti bacaan tadi, ada Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, seorang bendahara Raja Herodes, Susana, dan lain-lainnya. Jadi dari bacaan ini kita menemukan bahwa yang mengikut Tuhan Yesus tidak hanya 12 murid yang semuanya laki-laki. Namun ada juga para wanita. Kemudian apa yang membuat orang-orang itu mau mengikuti Tuhan Yesus dalam karya-karyanya? Dijelaskan bahwa dikarenakan kasih Tuhan Yesus telah dialami sendiri oleh orang-orang itu, khususnya para perempuan itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, banyak orang terpesona kepada seseorang karena mungkin kecantikannya, mungkin kedudukannya, mungkin popularitasnya, atau kebaikannya, kebijaksanaan hidupnya. Keterpesonaan itu kemudian membuat rasa kagum dan ingin
mengikuti, ingin berbuat seperti dia, atau sering dikatakan mengidolakan. Hal ini pun yang membuat wanita-wanita itu atau perempuan-perempuan itu terpesona dengan pribadi dan ajaran Tuhan Yesus. Terutama karena mujizat-mujizat penyembuhan yang dialaminya. Mereka kemudian mengikuti Yesus dan membantu Yesus dalam perjalanannya. Oleh karena itu, mereka tidak merasa keberatan harus mempersembahkan miliknya demi mengikuti karya pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan hidup dan miliknya, milik mereka itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Karena apa? Karena telah mengalami seperti Maria Magdalena yang sudah mengalami sendiri penyembuhan, dikeluarkannya roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika menyadari dan bisa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan Allah, orang akan terdorong untuk melayani Tuhan. Orang akan terdorong untuk melayani Tuhan Allah dengan segenap hidupnya. Hati akan merasa terkobar-kobar, berkobar-kobar dalam setiap pelayanan. Itu ketika merasakan kasih Allah itu ada di dalam hidupnya. Sebagaimana perempuan-perempuan tadi. Dalam budaya Yahudi, itu perempuan-perempuan itu kalau sampai tertulis di dalam Alkitab, ini pasti punya keistimewaan. Sama seperti perempuan-perempuan yang ada di dalam bacaan kita, ini punya spesial. Mereka melayani karena merasakan kasih Allah yang ada dalam kehidupannya. Untuk itu, marilah membangun semangat pelayanan kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena kasih-Nya yang sudah kita terima. Saya ulangi, karena kasih-Nya yang sudah kita terima, mari kita membangun semangat pelayanan itu. Jangan sampai kendor atau bahkan merasa kecil dan lemah. Karena Tuhan tidak memilih-milih siapapun untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai siapapun untuk melayaninya. Tuhan Yesus juga berkenan memanggil para wanita, memanggil siapapun. Pada saat itu di Yahudi ini wanita itu dianggap kecil dan lemah. Namun Tuhan memakai yang lemah untuk menjadi mitranya. Untuk itu, marilah kita menyediakan diri untuk melayani Tuhan dengan setulus hati. Karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, serta anak-anak yang berbahagia, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bersyukur sekali ya Allah, karena Engkau berkenan memberikan kami firman
agar memotivasi kami untuk melayani Engkau dengan tulus. Sebagaimana perempuan-perempuan dalam Alkitab tadi yang sudah melayani Engkau dengan segala keberadaannya. Mari Tuhan, mampukan kami melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh memohon kepada Engkau untuk saudara-saudara kami dengan berbagai keberadaan mereka. Mereka yang sakit ya Allah, mari Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan kembali untuk dapat beraktivitas kembali. Demikian juga Tuhan, mereka yang dalam penantian kesempurnaan pemulihan dari sakit penyakitnya, Tuhan kembalikan kesehatan mereka. Juga Tuhan, terlebih-lebih saudara-saudara kami yang akan undur dari Engkau. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah membawa mereka kembali, memiliki persekutuan dengan Engkau kembali. Persekutuan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara seimannya kembali ya Allah. Demikian juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sudah berkomitmen untuk melayani Engkau. Mari Tuhan, Engkau kuatkan. Engkau mampukan dengan roh semangat dari Engkau. Biarlah menjadi motivasi di dalam pelayanan kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah virus Corona 19. Mari Tuhan, Engkau sudahi wabah ini. Kembalikan kami dengan keadaan sebagaimana kami semula. Kami dapat beraktivitas secara normal kembali ya Allah, sebagaimana kami memilikinya sebelum ada wabah ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami kesehatan kami dengan adanya wabah ini. Biarlah kami bisa menjaga kesehatan kami secara pribadi maupun sesama kami. Kekuatan dari Engkau memampukan kami mengelola kesehatan kami. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, namun karena kekurangan kami tidak dapat mengaturkan satu demi satu. Namun kami percaya Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk itu ya Allah, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, di mana persembahan ini kita bersama-sama iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Demikianlah persekutuan doa keluarga pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dan kita haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau terima persembahan ini, Engkau kuduskan dan boleh layak menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Seberapapun ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi pelayanan kami, boleh menjadi penunjang sarana pelayanan kami kepada Engkau ya Allah. Ampuni jika kami di dalam mempersembahkan terselip dosa-dosa kami. Dan Tuhan, kami boleh mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan rasa syukur kami, dengan rasa terima kasih kami. Biarlah firman ini boleh terpatri dalam kehidupan kami, dan terlebih Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara kami. Ampuni jika di dalam kami melakukan persekutuan doa pada malam hari ini terselip dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.